Jadinya aku agak emosi, terus agak kecewa, yaitu benar-benar aku emosi dan kecewa. Tapi ya wis biarkanlah. Astagfirullahaladzim. Nah, aku dapat tugas dari mami, mau disuruh ke pasar ambil buah, sekalian beli plastik, sama sekalian beli garam. Oke, mau ke pasar ya. Go. Tang 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 tang. Nah, nanti kalau nyampe pasar baru di itu ya. Tapi melihat keadaan juga. Melihat keadaan dan situasi. Oh, ini mataharinya, cuacanya itu bagus banget. Sekarang hari Minggu ya. Itu ada sembahyangan. Di Taiwan itu penutupan bulan hantu. Kayak gini pasarnya rame banget, nggak bisa ngerekam ya. Kayak gini lah kira-kira. Nah, jadi nggak usah direkam, aku langsung pulang aja. Nih, ini kardusnya mau ya, tak bawa pulang. Nah, nyebrang jalan. Ini menuju pulang. Tang tang tang. Sekarang ini hari Minggu ya, makanya sepi banget. Nyebrang. Aku barusan pulang dari pasar ya. Udah cuci tangan. Aku tadi itu kecewa banget ya. Aku nyangkanya tuh orang Taiwan itu jujur ya. Aku kan dikasih uang mbahku 100 NT untuk beli garam sama beli plastik yang 1 kiloan, karena besok itu mau sembahyangan terakhir bulan hantu di kuil sana. Mbokku minta dibeliin, ini aku ngambil buah tadi ya, minta dibeliin plastik 1 kiloan. Terus aku nyampe pasar itu kan aku bawa receh di sini kan, 10, ada uang 10 NT 10 NT 10, aku kan minta mbahku uang 100 NT pecahan 10 kayak gitu. Terus aku beliin itu, kan plastik 1 kiloannya itu 38 NT. Terus garamnya 2 bungkus itu 30 NT, kan totalnya 68. Uang itu aku pegang 100 NT. Itu karena lopanya mana kayak gitu. Ini 100 NT, aku bilang kayak gitu, harusnya kan dibalikin ke aku lagi dong. Tapi enggak, itu langsung dimasukin. Sebenarnya dia ngitung langsung dimasukin ke kotak, terus aku bilang, "Uang aku itu 100 NT." Aku bilang kayak gitu, katanya, "Enggak. 80, 70, bilang kayak gitu. Terus pertama dia ngembaliin cuma 2 NT, terus habis itu dia nambahin ke aku lagi 10 NT. Bukan masalah uangnya ya, sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi masalah kejujurannya. Karena kejujuran orang itu penting banget ya. Ibaratnya kalau aku ya, di sini udah 6 tahun ya. Misalkan aku kan kadang itu kita bingung ya, pokoknya kita ngasih uang per kayak gitu, nanti dibalikin lagi kayak gitu, kebanyakan. Tapi itu apa? Itu tuh nggak jujur. Terus habis itu lopannya ini tak masukin ke, nggak usah. Kan dia mau nolongin, mau dimasukin ke sini, nggak usah. Terus dalam hati aku, wah ini yang terakhir aku buat beli ke situ lagi, aku nggak akan ngulangin lagi. Karena nggak jujur. Uang nggak seberapa ya nggak sih? Tapi beliau nggak jujur. Ini kan 38 NT plastik 1 kiloan. Terus garamnya ini 2 bungkus 15 NT sama 15 NT 30 NT. Makanya mbokku itu sebenarnya kurang suka juga, jarang banget di situ. Sebenarnya itu masih ada toko sembako tapi masuk ke dalam banget. Tapi pasarnya hari ini tuh kan Minggu, rame banget. Terus aku tuh mikirnya, belanja di luar aja lah biar cepet kayak gitu. Giliran uang 100 NT yang 10-10an itu 10, harusnya kan dibalikin ke aku lagi. Padahal beneran dia tuh ngitung itu 10 terus dimasukin prak-prak kayak gitu di kotaknya kayak gitu lah. Ya wis lah, mau gimana lagi ya, ibaratnya uang nggak seberapa ya. Toh nanti sama majikan aku, uang majikan aku tuh yang receh-receh itu banyak banget dijadiin satu kayak gitu. Majikan aku juga nggak akan tahu itu juga bukan uang aku. Kenapa kok kayak gitu loh. Ya nggak sih? Sebenarnya ternyata enggak 100% orang di Taiwan itu jujur, itu enggak. Orang beliau lo masih muda. Mana mungkin beliau itu lupa? Nggak mungkin.
ya kayak gini lah. Jadinya aku agak emosi, terus agak kecewa, yaitu benar-benar aku emosi dan kecewa. Tapi ya wis biarkanlah. Astagfirullahaladzim. Aku tuh selama aku 6 tahun di sini, ya di Taiwan ini, aku tuh kalau beli barang, ya kan kadang kita bingung, terus apa itu uang dikasih kayak gitu, dihitung nanti pasti dibalikin sama pedagangnya. Misalkan aku beli barang kayak gitu, saking bingungnya, kadang dikasih uangnya terus nanti itu dihitung dibalikin. Aku juga ini yang kedua kalinya ya, dulu pas ke Seven. Kalau ke Seven tuh emang aku sengaja. Aku lebihin uangnya 5 NT, padahal hitungannya udah pembayaran itu dilebihin 5 NT. Terus sama yang di Seven itu diambil semua kayak gitu. Itu yang pertama kali. Tapi 5 NT-nya itu aku ngeliat gak dimasukin, emang sengaja. Terus ini yang kedua kali, uang 100 NT cuman dibalikin 12 NT. Yang harusnya kan ini kan belanjaannya itu kan 38 sama 30, berarti 68, ya kan, 68. Harusnya kan dikembaliin 32, itu cuma dikembaliin 18 NT, kan nggak masuk akal banget. Pertamanya cuma dibalikin 2 NT. Ya wis biarin lah. Aku ikhlas, toh itu juga bukan uang aku. Tapi aku mengambil ini sebagai pelajaran ya, pelajaran di hidup ini ya. Lebih berhati-hati lagi. Untung cuman uang 100 NT, untung cuman uang kecil, bukan uang yang besar. Itu tuh bersyukur banget, alhamdulillah. Jadi ya dijadikan ini sebagai pelajaran ya, aku menjadikan ini sebagai pelajaran, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wes pokoknya ini aku juga nggak akan ngomong sama majikan aku ya. Wes biarin lah. Majikan aku juga nggak akan tahu. Tapi ini pelajaran buat aku. Nah, sekarang wes lah, ditinggalin lah ceritanya lah. Ya ini pelajaran, aku nggak akan beli lagi ke situ, insya Allah aku nggak akan mau ke situ lagi. Karena orangnya nggak jujur. Ya, kayak gitulah. Makanya tokonya juga sepi ya. Makanya kita itu, kalau apa-apa itu harus jujur ya. Entah itu pedagang atau ikut orang itu ya kudu jujur ya. Itu karena mengecewakan orang. Sekali kita mengecewakan orang, kepercayaan itu akan hancur. Ya nggak sih? Sekali kita membuat kesalahan, sekali kita nggak jujur sama orang, maka orang itu akan curiga. Maka orang itu bakal ngerasa, wah ini orang nggak jujur ini, kayak gitu. Aku, sebelum review, nanti dulu aku mau ngambil kopi. Aku minum kopi Supreme ya, ini halal. Ini kopi dari Malaysia. Hanlam Selangor Malaysia. Ini kopi Supreme, ini nggak tahu. Ini punya mbokku nggak mau, itu dikasih orang. Bismillah. Harusnya minum kopi mah pelan-pelan ya. Tapi karena aku haus pulang dari pasar. Terus aku ini ya, aku tuh jarang banget minum kopi atau minum teh. Di sini tuh ada minuman terkenal di Taiwan itu namanya Cencunaicha. Boba milk tea itu, aku bahkan itu nggak minum. Soalnya aku kalau minum itu nggak bisa tidur. Nanti malam itu susah banget buat tidur. Jadi aku memilih untuk nggak minum. Terus ini aku ngeliat kopinya mbokku ada sebungkus, aku kasih air banyak banget tadi. Terus aku minum, bismillah. Karena haus juga. Nanti gimana reaksinya, apa aku nggak bisa tidur. Ngomong-ngomong ini cuman kopi tok, nggak ada susu ataupun gula, kopi pahit. Sekarang setelah aku di Taiwan ini ya, kita itu aduh ada telepon. Nah,回来了. 对. Wah, Dede还要卖菜? Oh. Dede 现在在市场。好 ，OK， OK。那如果不好怎么办？好不好？那对呀，一定好，好不好？不好。那如果不好要怎么办？OK 啦，拜拜，拜拜。刚才阿公给我10块，10块，10块。
个对不对啊公？对不对？100块对不对？对不对？哈？港菜盐巴是30块，一斤的袋子是38块，后来68块mbahku lo masih ingat, mbahku tuh nggak mungkin salah. Sekarang mbahku baru bangun tidur. Mbahku tuh suka banget tidur. Jadi masang huilai dajo. Ini penutupan bulan hantu. Tadi wis lupakanlah yang namanya hidup ya. Jadikan pelajaran. Ini sekarang lanjut ke review buah-buahan yang ada di Taiwan. Ya ini bulan hantu ya, ada apel. Ini untuk sembayangan besok. Bentar, agak kesini ya. Oh, subhanallah. Kayak gini. Ini ada apel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji apel. Terus habis itu ada buah kiwi. Jadi kita beli buah yang kita bisa makan kayak gitu, yang kita suka. Terus ini juga beli ada buah anggur hijau. Nah, anggur hijau. Dua itu, 2 ikat. Terus ada beli buah pepaya 2 biji. Terus ada beli buah longyen, ini longyen ya. You know longyen itu kelengkeng. Terus ada beli buah naga. Nah, karena Mbah Lanang sama anaknya itu juga tergolong suka buah naga. Ini beli 4 biji. Kalau ini yang seger ya. Kita kalau ngelihat buah naga seger itu kulitnya itu masih belum rontok, masih belum kering, ini seger. Kalau ini udah nggak seger, udah layu-layu kayak gini. Tapi aku lebih suka yang ini ya. Terus ini siangkwa, ini tuh buah manis, terus wangi banget, namanya siangkwa. Beli 2 biji. Terus ada beli buah apa ini namanya? Ini California, buah California. Ini mengkel-mengkel kayak gitu. Aku nggak tahu ya nama plum. Di Indonesia apa namanya nggak tahu. Ini beli 4 biji, 5 biji. Nah, jadi ya kayak gini buah-buahannya. Nah, kayak gini ya. Ini ya cilacina. Nah, kayak gini. Kalau buah longyen ini tuh di Indonesia banyak banget ya. Ini rasanya itu manis, ya kan? Jadi pasti semua orang tahu. Kalau buah naga ini manfaatnya itu banyak banget untuk melancarkan pencernaan ya, untuk melancarkan buang air besar atau pencernaan. Mohon maaf, ini buah naga ini banyak banget manfaatnya. Terus buah pepaya ini juga bagus banget. Ini buah pepaya 2 biji ini untuk melancarkan pencernaan juga. Jadi mbokku beli buah juga bukan yang sembarangan. Terus kalau buah anggur ini katanya mbokku ini pusik, tambah darah katanya. Nggak tahu bener apa enggaknya. Terus ini manis juga. Terus karena cucunya itu suka, makanya mbokku beli. Terus kalau buah Ciiko, buah kiwi, kenapa mbokku beli? Karena buah kiwi ini kaya akan vitamin C. Terus buah kiwi ini katanya 1 buah kiwi itu sama dengan berapa biji buah apel kayak gitu ya. Pokoknya gizinya itu banyak kayak gitu. Kalau buah ini soalnya Mbah Lanang itu suka teksturnya kenyal-kenyal. Kalau siangkwa ini ini tuh buahnya manis kayak melon, tapi dagingnya lebih gimana ya? Ini tuh kayak belewah gitu loh, wangi banget. Oh, enak banget pokoknya. Kalau buah apel memang kalau sembayangan itu biar cantik itu ada ditambahin buah apelnya. Ya wes lah kira-kira ya kayak gitu. Ini aku mau berangkat ke pasar lagi, mbahku nonton TV. Mau berangkat ke pasar lagi soalnya mbakku beli 2 biji ayam, 2 ekor ayam. Jadi besok untuk sembayangan, jadi hari ini tuh repot banget. Bahkan tadi mbakku itu setengah 7 itu wis berangkat ke pasar ngambil pesenan nasi ketan yang ada paha ayamnya itu. Nah, luar biasa rajin banget. Ya wes lah aku mau lanjut ke pasarnya, nanti keburu ngamuk ya. Oke, lanjut. Ini sayurannya, wah.
Ini jamur ada. Cinden cilai itu. Sawi ini. Wah, itu cantik banget. Asare. San ilio, 2000三百116。他最后给那个女的哈。差点忘记，差点。 Ini mbokku itu beli ayam kampung ya, wah, wah, wah. Cuy, feng cuy, mahal banget ya. Kue. Kue, kue. Hai kue. 你赶快送阿迪亚23条。 Nah, ini kayak gini. Nah, ini kayak gini. 好吃。这个好吃哦， Oh ya. 这个白色的也好吃。 好吃. Wo papa yo种那个. Nah, kira-kira kayak gini sayurannya. 对的，我们哈还有四季豆， 对呀， 不要买 不 了， 要卖了. 四季豆吃着。 Ini lihat bunga untuk sembahyangan. Ah, bunganya cantik banget. 但是我尽量挑红的，因为我搬来啊，你给啥爸爸我哦，有这个的。对啦，天过大年， Kayak gini. 对，哪跟哪有？我们的头很大的，对。对，我的头也很大，你跟我们那个对，那你就要讲。 Nah, ini bunga-bunga. Wah, cantik banget. Bunganya itu ya, Denis Karyesta. Bunga itu bunga sultan. Sultan. Nah, ini pesen bunga ya untuk penutupan bulan hantu. Nah, jadi aku ke pasar itu 2 kali. Yang 1 kali tadi itu ambil buah. Yang kedua kali itu suruh ambil ayam sama mami. Oh. Nah, setelah ini mau pulang. Ayam sultan ya, mahal banget ya. 2.346 NT. Ini udah aku bersihin ya. Tapi yang ini tuh nggak boleh dipotong karena mau buat sembahyangan. Kukunya juga nggak boleh dipotong. Terus ini minyaknya. Jadi ayam sini tuh berlemak banget, lemaknya aku goreng. Nah, ini ayam juga untuk sembahyangan besok. Besok itu penutupan bulan hantu, bulan 7 bulan hantu di Taiwan. Jadi besok itu mau dikukus ya ayamnya ya. Satu gede ini gede banget. Leher sama kukunya nggak boleh dipotong. Ini nanti mau digaremin sama mbokku. Kalau yang ini masuk freezer ya, cuman aku ambilin minyaknya. Minyaknya digoreng bisa untuk masak. Ini mau tak taruh freezer disimpan. Terus ayam, mbokku kalau beli ayam itu ayam kampung. Jadi ya harganya itu agak mahalan. Bukan agak ya, mahal banget. Ini 2.346. Jadi aku tuh gimana ya? Tahu diri ya, aku nggak ikut makan. Ibaratnya ayam rasanya juga kayak gitu ya. Kecuali kalau misalkan majikanku bener mau ngasih ya. Misalkan dipokrekin kayak gitu, ini tak kasih gitu aku baru makan. Tapi kalau untuk ngambil sendiri itu enggak. Soalnya selain ayam juga masih bisa makan yang lain kayak gitulah. Nanti kalau di Indonesia insya Allah ya kan, ayam kan itu sendiri ya, nernak sendiri ya, insya Allah ya potong sendiri, makan sendiri. Kita ikut orang nggak selamanya ya, jadi ya lapangkan dadamu, lapangkan hatimu. Toh nggak makan ayam nggak akan mati kayak gitulah. Ini mau tak taruh freezer, ini tak biarin di sini. Sekarang Mbah Lanang minta pijet ya. Nah sekarang mbokku makan, Mbah Lanang minta dipijitin ya, kira-kira kegiatannya ya kayak gini ya. Tiap hari repot, apalagi besok mau masak untuk sembahyangan di kuil sana, tapi nggak boleh makan di sana. Soalnya sekarang lagi musim corona, cuman sembahyangan terus dibawa pulang. Ya wes lah, cukup sekian video dari saya Yayu Jayu.
Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye.